Nah, jadi variabel terikat itu biasanya disebut sebagai sebuah variabel gitu ya yang fokus dalam penelitian gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan mungkin itu variabel masalah begitu ya. Orang sering bilang demikian. Nah, sementara variabel independen itu sebagai sebuah variabel solusi gitu ya. Orang juga bisa mengartikan seperti itu. Nah, kita analogikan misalkan variabel dependen itu sama dengan misalkan sebuah penyakit gitu ya, sebuah penyakit. Ya, katakanlah misalkan saya pusing misalkan gitu ya, atau saya sakit kepala. Nah, saya sakit kepala itu bisa disebut sebagai variabel terikat. Nah, kenapa? Karena ya masalah saya hanya sakit kepala saja. Nah, sementara variabel independennya atau variabel bebasnya itu saya bisa bisa mengkonsumsi obat gitu ya yang mungkin macamnya banyak gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai variabel bebas. Jadi macamnya banyak itu misalkan saya bisa minum obat yang mengandung paracetamol gitu ya yang ada di warung-warung misalkan gitu ya dengan merek tertentu dan mereknya itu banyak. Nah, gitu ya. Atau juga mungkin karena saya sakit kepala karena kurang tidur misalkan gitu ya. Sehingga saya cukup untuk ya tidur saja gitu ya. Nanti bangun-bangun juga sembuh begitu ya. Jadi itu yang dimaksud analoginya ya, analogi tentang tentang variabel bebas dengan variabel terikat gitu ya. Nah, di sini saya mencontohkan dua. Jadi di gambar yang pertama itu saya misalkan sebagai motivasi belajar dan yang variabel keduanya atau variabel Y-nya saya misalkan sebagai prestasi belajar. Jadi prestasi belajar itu kenapa disebut sebagai variabel terikat? Karena kita akan fokus penelitiannya untuk melihat apakah prestasi belajar itu ada hubungannya atau dipengaruhi oleh motivasi. Nah, yang mempengaruhi prestasi belajar itu bukan hanya motivasi gitu ya, bisa lingkungan kelas, misalkan bisa manajemen kelas dari gurunya dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi yang harus menjadi sebuah catatan bagi kita semua bahwa dalam menentukan korelasi itu data antara variabel ini jumlahnya harus sama gitu ya. Jadi jumlahnya harus sama. Artinya kalau misalkan prestasi belajar siswanya ada 20 orang, maka motivasinya pun harus ada 20 orang gitu ya. Jadi harus ada 20 data gitu. Nah, tidak bisa kemudian uji korelasi ini misalkan saya bikin judul dalam skripsi saya misalkan pengaruh metode belajar misalkan ya atau model pembelajaran kontekstual misalkan terhadap prestasi belajar. Nah, ini salah satu contoh judul yang tidak bisa dilihat korelasinya gitu ya. Karena apa? Karena prestasi belajar oke kita bisa ukur, tapi model pembelajaran atau metode pembelajaran itu tidak bisa diukur gitu ya, dan datanya mungkin hanya satu mungkin ya. Sementara respon siswa terhadap model pembelajaran itu bukan sebuah data tentang model pembelajaran gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan kalau misalkan judul Anda pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar, itu tidak bisa dilakukan uji korelasi. Nah, itu adalah masuknya ke mungkin perbandingan gitu ya, seperti yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya gitu ya, bisa memakai desain one shot case study misalkan, free test, post test, control group design dan lain sebagainya. Jadi khusus penentuan korelasi itu digunakan bagi variabel yang keduanya memiliki data yang bisa diukur gitu ya, dan jumlahnya harus sama ya. Jadi korelasi itu harus sama. Nah, di contoh yang kedua, saya misalkan hasil belajar matematika dan hasil belajar fisika. Nah, ini yang bedanya ya, bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu kita mengecek pengaruh antara bisa dicek pengaruh gitu ya, bisa dibilang pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, yang kedua ini lebih pada bisa lebih pada hubungan ya, jadi hubungan hasil belajar matematika dengan hasil belajar fisika. Gitu ya. Jadi dalam konteks tertentu bedanya pengaruh dan hubungan itu sederhana ya. Kalau pengaruh itu ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Jadi artinya ada hubungan kausalitas di mana ada sebuah
sebuah sebab akibat gitu ya kalau kita uji pengaruh. Nah, sementara kalau kita uji hubungan itu bersifatnya dua arah, gitu ya, dua arah. Jadi ada take and give. Jadi ada X berhubungan dengan Y, maka X itu berkorelasi dua arah, gitu ya. Jadi saling mempengaruhi, gitu ya, saling mempengaruhi atau saling berhubungan. Sementara kalau pengaruh itu disebutnya satu arah karena X hanya mempengaruhi Y dan belum tentu Y itu mempengaruhi X. Nah, kurang lebih seperti itulah barangkali ya. Nah, oke. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengantar untuk kita bisa memahami apa untuk apa dan bagaimana penentuan korelasi itu digunakan dalam sebuah data, gitu ya. Oke, kita lanjut. Penentuan korelasi itu tahap-tahapnya atau tahapannya terdiri dari yang pertama kita harus menentukan persamaan regresi kedua variabel. Ini yang akan kita bahas ya di awal nanti sebelum kita menghitung korelasi produk momen, begitu ya. Nah, yang pertama kita menentukan persamaan regresi kedua variabel. Jadi nanti ada formula yang harus ditentukan ya, atau yang harus dibuat. Nah, yang kedua setelah kita menentukan persamaan regresi, maka kita harus mengetes linearitas regresi. Apakah regresinya linear atau tidak linear, begitu ya. Nah, untuk apa cek regresi ini? Yang pertama, bahwa jika regresinya linear, ini dilanjutkan dengan menghitung koefisien korelasi produk momen. Tapi, jika regresinya tidak linear, maka langkah selanjutnya kita menggunakan statistik non-parametrik, yaitu dengan menentukan korelasi rank. Jadi, lagi-lagi ada dua jenis statistik yang bisa digunakan, gitu ya. Kemarin diuji perbandingan atau diuji komparatif, itu juga sama, ada korelasi, ada statistika parametrik dan ada statistika non parametrik. Nah, begitupun dengan di sini. Nah, jadi ada yang parametrik itu digunakan korelasi produk momen namanya, nanti ada formulanya yang harus dihitung dengan rumus tertentu. Dan yang kedua ada korelasi rank. Ini pun sama. Jadi ada formulanya yang nanti harus dihitung, gitu ya. Jadi persamaan regresi ini atau menentukan persamaan regresi kemudian mengetes linearitas regresi ini fungsinya untuk menentukan arah arah kebijakan kita, gitu ya, atau arah solusi kita akan menentukan statistik parametrik ataukah kita akan menentukan statistik non parametrik. Nah, gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu korelasi produk momen ya, yaitu dengan menggunakan statistik parametrik dengan menggunakan korelasi produk momen. Oke, kita lanjut. Nah, ini rumus atau formula yang bisa digunakan untuk menentukan persamaan regresi, gitu ya. Nah, langkah yang pertama yaitu dengan menggunakan rumus Y. Nah, ini Y-nya seperti ada corak begitu ya. Nah, ini dibacanya Y topi ya, Y topi. Jadi Y topi sama dengan A ditambah BX. Jadi nanti persamaan regresinya itu adalah Y topi sama dengan A-nya nilainya berapa, kemudian B-nya nilai berapa, gitu ya. Jadi misalkan begitu ya, saya misalkan persamaan regresinya adalah misalkan Y topi sama dengan 2,1 ditambah 4,3X misalkan, gitu ya. Jadi nanti persamaan regresinya seperti itu. Nah, bagaimana untuk menentukan A dan B? Nah, ini pun ada rumusnya. Jadi A itu bisa ditentukan dengan cara menghitung sigma X kuadrat, kemudian dikali sigma X, dikurangi sigma X, dikali sigma XY, dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, ini jadi B pun sama nilai ada rumus yang bisa digunakan untuk menentukan B. Nah, yang harus kita pahami di sini ada beberapa perbedaan ya. Jadi ada sigma X kuadrat, nah itu berarti jumlah X kuadrat, kemudian sigma X berarti jumlah X, kemudian sigma XY berarti itu jumlah X dikali Y-nya. Dan ini ada yang di bawah itu ada N sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Nah, ini hati-hati ya. Jadi
untuk yang paling bawah ini yang sigma X dikuadratkan itu berbeda dengan sigma X kuadrat ya. Jadi berbeda antara sigma X dikuadratkan dengan sigma X kuadrat gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita baca, saya jelaskan kata-kata yang ada di kotak. Saya akan perlihatkan contohnya dulu. Kita stop share dulu. Nah, jadi misalkan ada data seperti ini ya, ada data seperti ini. Tadi ini saya buat tadi barusan. Misalkan ini ada datanya seperti ini. Saya besarkan dulu sedikit. Nah, ini ya, datanya seperti ini. Nah, ini tadi misalkan, Ini tadi misalkan kita contohkan X itu sebagai motivasi begitu ya, dan Y sebagai prestasi belajar ya, atau hasil belajar. Nah, jadi ini prosedur awalnya ketika kita menemukan dua data, misalnya data X dan data Y, maka sebaiknya agar memudahkan kita buat dulu ini ya, buat dulu tabel seperti ini untuk memudahkan menghitung. Nah, jadi langkah awal kita harus menentukan sigmanya atau jumlahnya. Nah, kenapa harus pakai Excel ya, biar mudah gitu ya. Biar kita tidak usah menjumlahkan satu-satu lah, barangkali gitu. Nah, ini yang dimaksud tadi sigma ya. Jadi kita akan mencari jumlah dari masing-masing data. Misalkan ini untuk X. Nah, untuk X itu berarti jumlahnya misalkan ini ya 125. Kemudian untuk Y, untuk Y-nya itu 109. Nah, untuk X kuadrat, nah ini berarti kita harus mengkuadratkan masing-masing data X gitu ya. Jadi misalkan ini 6, harus dikuadratkan. Misalkan kita pakai rumus saja, sama dengan sum 6 nah, kayak tanda topi ya. Nah, 36. Jadi formulanya seperti ini. B2 itu berarti sel B2, yang ini yang 6. Kemudian seperti tanda panah tapi ke atas gitu ya. Nah, ini 2, ini maksudnya berarti kuadrat gitu ya. Kalau misalkan 3 kuadrat, kalau Anda mau menghitung 3 kuadrat ya tinggal digantinya jadi 3 kan gitu ya. Karena kita butuhnya kuadrat atau pangkat 2. Maka kita pangkatkan 2 seperti ini. Gitu ya. Atau misalkan Pak saya mau pakai rumus yang sama dengan sum, misalkan 6 asterik 6 asterik 6 ya sama saja gitu ya. Ya tergantung Anda lah mau pakai rumus yang seperti apa. Nah, kita tarik ke bawah. Hasilnya sudah muncul, kemudian Y kuadrat sama dengan yang tadi, berarti kita harus mengkuadratkan variabel Y. Kita tarik. Nah, jumlahnya sudah muncul juga 829. Nah, ini untuk X dikali Y, berarti kita akan mengalihkan X dengan Y. X-nya 6, kemudian dikali Y-nya 5. 30 ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi kita sudah dapatkan sigma untuk masing-masing data yang tadi. Ya. Jadi ada apa? Ada sigma X 125, kemudian sigma Y 109, sigma X kuadrat berapa ini? 1069, dan sigma Y kuadrat itu 829. Nah, ini sigma Y salah rumusnya ya. Nah, untuk sigma Y sigma XY-nya 938. Nah, jadi ini yang akan kita masukkan ke dalam rumus yang tadi ya, untuk menentukan berapa A-nya, kemudian berapa B-nya. Gitu ya. Kalau kita kembali lagi ke nah ini ya. Jadi
kita sudah menentukan tadi ya, jadi ada sigma x kuadrat, kemudian ada sigma x, kemudian kita sudah lengkap ya. Jadi yang kita butuhkan itu 4. Yang pertama sigma x, kemudian sigma y, kemudian sigma x kuadrat, maaf 5 ya, sigma x kuadrat, kemudian sigma y kuadrat, dan sigma xy. Nah, setelah kita menentukan masing-masing jumlah dari yang dibutuhkan, ya kita tinggal masukkan saja di rumus-rumus yang ini ya, simple sebenarnya ya. Nah, selanjutnya apa fungsi penentuan regresi? Nah, yang pertama tadi ya, untuk yang fungsi yang pertama itu sebenarnya untuk menentukan jenis statistik yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalkan nanti hasil regresi pengecekan regresinya tidak linear, kita akan masuk ke statistik non parametrik ya. Kalau linear kita akan masuk ke parametrik ya. Jadi kalau linear parametrik, kalau non linear non parametrik nanti statistik yang digunakannya. Fungsi utamanya itu. Nah, fungsi yang kedua, ini persamaan regresi ini adalah untuk menentukan hubungan fungsional antar variabel ya. Jadi hubungan fungsional itu berarti hubungan yang bersifat fungsional gitu ya. Jadi artinya apakah itu saling berhubungan ataukah tidak saling berhubungan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan hubungan fungsional. Nah, fungsi tersebut dapat memprediksi perubahan variabel y atau variabel terikat apabila variabel x bebas atau variabel bebas diketahui gitu ya. Jadi nah tadi misalkan saya sebutkan misalkan persamaan regresinya adalah y topi sama dengan 2,1 ditambah 4,3 x gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk memprediksi perubahan variabel y atau variabel terikat apabila variabel x atau variabel bebas diketahui. Artinya misalkan kita akan mencoba mengganti si x-nya ini dengan 6 misalkan gitu ya, dengan tadi dengan 6 misalkan. Nah, ini akan memprediksi y-nya berapa. Jadi artinya misalkan kalau misalkan kita punya data, saya masuk dulu ke yang tadi ya. Nah, artinya untuk prediksi itu artinya begini. Jadi misalkan ini kan tadi rumusnya itu persamaannya itu y sama dengan a plus bx gitu ya. Nah, jadi ini persamaan regresinya. Nah, misalkan persamaan regresinya itu misalkan tadi saya sebutkan 2,1 ditambah 4,3 x gitu misalkan gitu ya. Atau biar mudah lah ya, jangan pakai koma-koma. Misalkan 2 ditambah 4x misalkan ya. Nah, ini yang disebut dengan memprediksi. Jadi misalkan kita ketahui x-nya adalah 6. Gitu ya, kita ketahui x-nya adalah 6. Maka tinggal kita masukkan y sama dengan 2 ditambah x-nya tadi 6 ya, jadi 4 dikali 6. Nah, gitu ya. Jadi y-nya akan kurang lebih ada di posisi seharusnya ini kan karena kita karena kita buat persamaan regresinya tidak sesuai dengan ini ya, dengan konteks data ya. Jadi ini ngawur ya, prediksinya ngawur. Jadi kalau sesuai dengan konteks data ini tidak akan berbeda jauh gitu ya. Nah, jadi misalkan kita punya x-nya itu adalah 6, maka kita akan bisa menentukan y. Jadi y-nya itu adalah 2 ditambah 24 gitu ya. Jadi 26. Jadi kalau kita punya y 6, maka kita akan prediksi bahwa y kita punya 26. Nah, gitu ya. Jadi ini salah satu fungsi persamaan regresi. Ya, karena ini tidak sesuai konteks ini yang dihitung ini, maka ini hasilnya ngawur ya. Harusnya ini hasilnya mendekati 5 gitu ya. Kalau kita punya 6, maka y-nya bisa mendekati 5 gitu ya. Nah, karena ini tidak sesuai dengan konteks persamaan regresi yang saya buat, jadi ini bukan agak lagi ya, ngawur, nilainya terlalu besar gitu ya. Tapi kalau nanti kita sudah punya data yang fix, kita hitung regresinya, barangkali nanti prediksinya akan tidak jauh berbeda dari nilai y yang
ada pada data. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke screen yang ini. Nah, yang selanjutnya, penjelasan selanjutnya. Jadi koefisien B itu dinamakan koefisien arah regresi linear dan menyatakan perubahan rata-rata variabel X sebesar 1 unit. Nah, ini yang disebut sebagai B. Jadi B itu kalau tadi B-nya 4, berarti itulah satu unitnya itu disebut sebagai perubahan X 1 unit, gitu ya. Jadi menyatakan perubahan rata-rata variabel X sebesar 1 unit, gitu ya. Itu untuk koefisien B. Nah, perubahan tersebut merupakan pertambahan apabila B positif dan pengurangan jika bertanda negatif. Ya, tadi kita sudah lihat ya, jadi karena tadi 2 ditambah 4X gitu ya, jadi karena itu ada tandanya positif, maka itu dijumlahkan atau pengurangan atau pertambahan untuk X gitu ya. Tapi kalau misalkan negatif, itu berarti pengurangan bagi jumlah X. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti bisa saja A itu bisa bernilai negatif juga dan B juga bisa bernilai negatif juga ya. Jadi bukan harus positif semua. Jadi bukan harus Y tambah Y sama dengan A plus BX saja, tapi bisa mungkin Y minus A ditambah BX, atau misalkan bisa Y sama dengan A dikurangi BX dan seterusnya. Ya, jadi kemungkinan itu bisa terjadi. Oke. Nah, setelah kita mengetahui persamaan regresi, langkah selanjutnya kita akan menentukan atau mengetes apakah regresinya linear atau tidak linear. Nah, ini ada urutan yang banyak gitu ya. Mulai dari yang pertama ini jumlah kuadrat regresi ya, penentuan jumlah kuadrat regresi. Ini mudah sekali, tinggal Anda nanti masukin saja di rumus yang tertera di sini gitu ya. Jadi untuk menentukan jumlah kuadrat regresi, rumusnya adalah JKA sama dengan sigma Y kuadrat dibagi M. Jadi kalau tadi saya contohkan datanya ada 15, maka tinggal kita lihat jumlah Y itu berapa, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan 15. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, kita harus juga menghitung jumlah kuadrat regresi B terhadap A. Nah, ini rumusnya juga sudah ada, jadi Anda tinggal masukkan saja rumusnya. Jadi ini B yang tadi ya. Jadi B yang tadi di persamaan regresi, kita lihat B-nya berapa, nilai B-nya. Kemudian kita masukkan sigma X, kemudian masukkan sigma X dikali sigma Y dan dibagi dengan M. Ya. Nah, itu. Jadi mudah karena kita tinggal memasukkan sebenarnya gitu ya, tinggal memasukkan besaran-besarannya saja gitu ya, masukkan besaran-besarannya saja. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat residu, disebutnya ya, atau istilahnya. Jadi kuadrat residu itu rumusnya sigma Y kuadrat dikurangi JKA dan JKB per A, atau jumlah kuadrat regresi ditambahkan dengan jumlah kuadrat regresi B terhadap A. Ini juga karena sudah tersedia, jadi tinggal memasukkannya ke dalam rumus saja. Nah, yang selanjutnya ini yang mungkin agak ribet ya dari yang tadi. Nah, jadi ini menghitung jumlah kuadrat kekeliruan atau disingkat dengan JKK. Nah, guna menghitung rumus di atas, data terlebih variabel X dahulu diurutkan menurut besarnya dan variabel Y mengikuti pasangannya. Hasilnya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut. Nah, misalkan begini ya, saya contohkan. Jadi untuk menentukan JKK, JKK ini harus diurutkan terlebih dahulu ya. Data di X, ya, data di X ini harus diurut dulu. Ya, data di X harus diurutkan terlebih dahulu. Ini kebetulan tadi saya bikin datanya sudah diurutkan, jadi tidak harus diurutkan kembali gitu ya. Nah, nanti hati-hati kalau Anda mengurutkan, jadi pengurutannya itu harus pasangannya harus sama dengan data. Jadi jangan sampai ini diurutkan, kemudian yang Y-nya tidak diurutkan. Yang Y-nya diurutkan juga misalkan ya, dari yang terkecil ke yang terbesar, tidak. Tapi ini merupakan sebuah pasangan. Ya, jadi kalau misalkan kita
X. Nah, Y-nya jangan diurutkan dari yang terkecil lagi, tapi merupakan pasangan yang tidak apa ya, jangan dipisahkan gitu ya. Jadi mengurutkannya yang X diurutkan, yang Y mengikuti pasangan yang X gitu ya, yang Y-nya. Jadi Y-nya tidak diurutkan dari yang terkecil gitu ya. Jadi tidak seperti ketika kita membuat korelasi rank untuk yang dua data gitu ya, diurutkan dua-duanya, tapi tidak. Jadi kita mengurutkan variabel X dan Y-nya itu mengikuti si data yang ada di X gitu ya. Yang kebetulan tadi sudah saya urutkan, jadi tidak harus diurutkan kembali gitu ya. Saya print screen dulu lah biar gampang, biar kita nggak buka-buka yang ini. Ya, kita punya data ini, kita punya data yang ini. Nah, kita punya data yang di sini ya. Nah, kita punya data yang ini. Jadi di sini disebutkan ya, bahwa kita harus mengurutkan terlebih dahulu atau mengelompokkan nilai X yang sama gitu ya. Jadi lebih baik diurutkan dulu biar nampak yang samanya yang mana saja. Walaupun sebenarnya tanpa diurutkan secara keseluruhan juga nggak masalah gitu ya. Yang terpenting kita bisa melihat nilai X yang sama gitu ya. Nah, di sini kita lihat berapa nilai X yang sama gitu ya. Di sini ada nilai X yang samanya itu ada nilai yang 6 ya, nilai 6 itu data dengan nilai 6, ada yang sama 2, kemudian yang 7 ada ini ada 3, 8 tidak ada yang sama, kemudian 9 ada yang sama, ada berapa ini? Ada 6. Nah, kemudian 10 ada yang sama, ada 3 yang sama. Nah, ini berarti ketika kita menghitung jumlah kuadrat kekeliruan, fokus kita hanya pada data yang sama, gitu ya. Jadi data yang tidak sama, ya jangan dihitung, gitu ya. Kalau ada data yang sama, itu yang harus dihitung, gitu ya. Nah, saya contohkan yang data X dengan nilai 6 yang sama. Ini ada 2, gitu ya, ada 2. Jadi 6-nya ada 2, berarti yang kita masukkan ke rumus ini justru bukan nilai X-nya ya, bukan 6-nya, tapi datanya berapa? 5, gitu ya. 5. Gitu. Jadi datanya 5 yang harus diurutkan, gitu ya. Oh, ini rumusnya sebentar. Sigma Y kuadrat, oh iya betul rumusnya yang ini. Nah, jadi justru yang akan kita masukkan itu nilai yang di Y, ya, bukan nilai di X. Jadi misalkan ini kita lihat data 6 itu, saya tebalkan dulu ininya, saya besar dulu. Atau kelihatan ya segini ya. Jadi data yang sama di X itu data yang 6. Nah, kemudian yang akan dimasukkan ke rumus adalah data yang Y-nya. Nah, data yang Y-nya itu kebetulan sama. Jadi ini 5 kuadrat. Karena ini sigma, berarti dijumlahkan ya. Tambah 5 kuadrat. Gitu ya. Dikurangi. Sebentar, ini kamera serta ini yang menghalangi saya. Ini kemudian sigma Y dikuadratkan, berarti ini tidak usah dikuadratkan. 5 ditambah 5 kuadrat per N. Nah, ini gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk
data yang X ya, untuk data yang X. Jadi untuk yang data yang ini, yang 6 ini. Nah, yang 6 ini. Nah, bagaimana untuk yang 7 gitu ya? 7 itu yang ini. Ini ada 3. Nah, 7 itu ada 3. Berarti sigma Y kuadratnya, kita lihat data yang samanya di data Y-nya itu ada 5, kemudian 6, dan 6 gitu ya. Maka 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi ini ya, 5 tambah 6 tambah 6 dikuadratkan dibagi N gitu ya. Sorry, ini baginya harusnya di sini ya. Dibagi dengan N. Nah, begitupun seterusnya ya. Untuk data yang lain. Nah, kalau kita lanjut, yang nilai 8 itu hanya 1 ya. Jadi 8 itu hanya 1, maka tidak usah dibuat rumus JKK-nya, karena hanya 1 gitu ya. Nah, kita akan temui lagi rumus JKK-nya atau aplikasikan lagi rumus JKK-nya pas kita lihat data yang besarannya 9 dan 10. Nah, ini 9 sama, yang samanya itu ada 6, berarti kita harus masukin 7, 7, 8, 8, 8, 9. Nah, gitu ya. Kita masukin seperti yang ini. Gitu. Kemudian 10 juga ada yang sama, ada 3. Nah, kita maka harus masukkan ke rumusnya itu 9, 9, dan 10. Gitu ya. Dengan rumus yang sama dengan ini. Nah, itu ya caranya. Paham barangkali? Atau ada yang mau bertanya dulu untuk yang JKK? Ini kebetulan kan beda dengan yang lain ya, beda dengan yang tadi ya. Tadi kan hanya memasukkan saja ke rumus-rumus begitu. Silakan, barangkali ada yang belum paham. Oke. Mau tanya. Ya, silakan. Siapa ini? Ajeng. Ya, silakan ya. Bapak, itu bisa diulang nggak yang tabel X sama Y itu, Pak? Kan tabel X itu seluruh nilai X yang sama. Terus nilai Y itu nilai Y yang sejajar dengan X. Itu masih belum paham tuh, Pak. Maksud diurutkannya itu seperti apa? Oke. Jadi misalkan gini ya, saya stop share dulu yang ini ya, sebentar. Ini kan data yang sudah jadi ya, Jeng ya. Jadi tadi itu kenapa tidak diurutkan ulang? Karena ini data yang sudah jadi datanya ini mungkin tidak ideal ya, harusnya ini ngacak harusnya. Jadi misalkan saya buat lagi aja deh, ya, saya buat lagi data aja. Misalkan begini, ada data hapus dulu. Misalkan datanya gini, ini ada 6, 7, 5, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 8, misalkan gitu ya. Nah, ini di sini, ini ada 7, 7, 6, 6, 6, misalkan, 8, misalkan 9, 9, 10, 10, ini 6, 7, 8, 10, 9. Nah, misalkan data awalnya seperti ini ya. Data awalnya misalkan seperti ini. Ini data mentahnya. Nah, katakanlah yang ini data sudah jadi, gitu ya. Yang ini data sudah jadi. Nah, ini data yang mentahnya ini. Data yang mentahnya ini, misalkan ya. Nah, ini kemudian harusnya idealnya diurutkan. Jadi X ini diurutkan. Nah, ketika mengurutkan, nah, kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Artinya ketika kita mengurutkan itu tidak boleh mengurutkan masing-masing. Ya, nah, saya contohkan. Jadi kita tidak boleh mengurutkan masing-masing, gitu ya. Jadi
ini diurutkan, kemudian ini diurutkan, Y diurutkan, tidak seperti itu, tapi yang dilihat itu pasangannya, jadi pasangan antara X dan Y. Nah ini yang terkecil ya, 5. Nah gitu ya, kita tandain ini yang sudah diurutkan. Jadi pas mengurutkan itu langsung keduanya ya, satu datanya, runtutan datanya. Nah kemudian ini sama 5,6. 5 dan 6. 5 dan 6. Tebalkan yang ini biar kelihatan. Nah, seterusnya 6 dan 6. Nah, kemudian 6 dan 7 dan seterusnya gitu ya. Jadi pengurutannya seperti itu. Nah, sebenarnya walaupun tidak diurutkan satu persatu, boleh-boleh saja. Ya, walaupun tidak diurutkan, boleh saja asal tadi pasangannya. Jadi artinya kalau udahlah kita ribet, nggak usah ngurutin, nggak usah diurutkan. Ya nggak jadi masalah. Walaupun tidak diurutkan, yang terpenting kita tahu ini ya, bahwa ada 2 data yang sama di 5. 5 itu datanya sama, ada 2. Nah, maka kita kunci ini 5 dan 5. Ya, tanpa mengurutkan ya. Berarti ini yang dimasukin 6 dan 6 ke yang tadi. Gitu ya, ke yang sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N. Ya. Nah, kemudian 6. Nah, 6 ini ada berapa? Oh, ada 1, kemudian 2, 3, 4. Gitu ya. Ini 6 nya ada 4 nih. Saya kasih tanda lah biar kelihatan merah ya. 6, kemudian 6 dan 6. Nah, 6 nya ada 4. Nah, 6 ini pasangannya 7, kemudian ini 6 2 kali dan 7. Jadi tanpa mengurutkan bisa sebenarnya. Yang terpenting kita tahu pasangannya. Jadi yang si X6 ini pasangannya dengan 7. Si X yang 6 ini pasangannya dengan 6. Si X yang ini pasangannya dengan 6 ini pasangannya dengan 6 juga. Yang 6 ini pasangannya dengan 7. Jadi jangan sampai keliru pasangan. Gitu ya. Itu sih sebenarnya tanpa diurutkan satu persatu pun boleh sebenarnya. Jadi yang terpenting kita melihat mana saja data yang sama. Gitu ya. Tadi ada 5 yang sama, kemudian ada 6 yang sama, kemudian mungkin 7 sama, apakah 8 ada yang sama, dan seterusnya. Gitu ya. Itu Jang. Ngerti barangkali? Bisa paham ya? Iya, Pak. Ya, oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ya. Jadi setelah kita menentukan JKK, langkah berikutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat ketidakcocokan atau JKTC. Tadi ya, JKR yang sudah dihitung di awal, kemudian dikurangi JKKK. Nah, setelah itu kita masuk ke derajat kebebasan kekeliruan atau DBKK. Jadi N dikurangi K. Nah, ini K ini ada berapa banyak kelas, gitu ya? Ada berapa banyak kelas kekeliruannya. Jadi misalkan tadi N-nya itu di data kita ada berapa? Ada 15 ya. Sebentar saya lihat dulu datanya. Ya. Ini untuk menentukan derajat kebebasan kekeliruan ya. Derajat kebebasan kekeliruan. Di N-nya itu adalah jumlah data. Sementara K-nya itu kelas data. Ya, seperti di pertemuan sebelumnya pas kita buat tabel untuk menentukan normalitas itu kan ada kelas data ya. Nah, perbedaannya begini. Kalau di yang ini sorry, saya harus pindah terus ini ya. Maaf, nggak usah pindah sih sebenarnya. Kalau yang ini,
tadi sudah sudah dikopikan ya. Nah ini saya kopikan ulang ke slide yang ini. Nah ini yang dimaksud kelas datanya. Jadi tidak semua urutan ini dimasukkan sebagai kelas data. Ya, jadi yang dimaksud kelas data itu adalah ini kalau ada yang sama, ini karena 6 ini sama, gitu ya, maka ini disebutnya satu kelas. Ya. Kemudian karena 7-nya ini sama, maka ini disebut sebagai dua kelas. Ya, jadi kelas itu bukan berarti jumlah data, tapi jumlah data yang terhimpun ya dalam satu data. Nah, jadi kalau sederhananya beginilah barangkali. Kita akan tandain siapa saja yang masuk dalam satu kelas. Nah, berarti ini kelas yang pertama diisi oleh 6 dan 6. Gitu ya. Nah, kelas yang kedua ini diisi dengan nilai yang 7. Nah, kelas yang kedua, yang ketiga ini ada 8. Gitu ya. Nah, kelas yang keempat ini ada 9. Nah, kelas yang selanjutnya, yang kelima, ini adalah kelas yang terdiri dari data yang nilainya 10. Gitu. Jadi, kalau ditanya ada berapa kelas di data itu, maka 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Jadi, kelasnya itu bukan berarti 15, bukan berarti jumlah data, tapi kita yang jumlah data yang sama, itu yang disebut sebagai kelas. Jadi untuk mengimplementasikan rumus yang ini berarti N-nya itu jumlah datanya ada 15 dan kelasnya ada berapa tadi? 5 ya. 5 itu dari mana ya? Dari ini, dari yang tadi ya. Jadi kita himpun datanya, kita kelompokkan yang sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 8 ini walaupun hanya 1, ini berarti disebut juga sebagai kelas. Tapi kelas yang terdiri dari satu data. Nah, kelas pertama terdiri dari 2 data, yaitu 6 dan 6. Kelas yang kedua itu terdiri dari 3 data, yaitu yang data yang kelas yang berisi data yang nilainya 7. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Langkah berikutnya, kita akan menentukan derajat kebebasan. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu biar, saya geser aja ya, biar tetap kelihatan. Nah, langkah berikutnya, kita akan menentukan derajat kebebasan ketidakcocokan. Nah, K-nya tadi 5 ya, kemudian itu dikurang 2 menjadi 3 berarti ya. Kemudian RKKK sama dengan JKKK dibagi DBKK. Nah, JKKK yang mana yang tadi kita hitung ya? Nanti Anda hitung pasti Anda muncul ya. Pasti kita tahu ya JKKK-nya. Ya, berarti kita JKKK itu JKKK itu yang tadi ya, yang rumus yang ada yang ini. Nah, ini JKKK, rumusnya yang ini. Kemudian DBKK, bukan DBKK yang ini berarti ya. Ini yang tadi kita sudah hitung 15 dikurangi 5, jadi nilainya 10. Kemudian langkah selanjutnya rata-rata kuadrat ketidakcocokan JKTC berarti nanti yang ini, gitu ya. Kemudian DBTC yang ini. Ya, jadi rumusnya semacam rumus yang terstruktur ya, terstruktur. Jadi kalau kita tidak mengerjakan step by step, nah, maka kita tidak akan bisa meneruskan. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita akan mengetes linearitas regresinya. Jadi tadi kita sudah bisa tentukan RKTC, RKKK juga sudah, gitu ya. Ada rumusnya di slide sebelumnya.
Nah, ini untuk menentukan FTC. FTC itu nilai F ketidakcocokan. Ya. Jadi nanti nilainya berapa? Misalkan nilainya 2,31 misalkan gitu ya. Nah, ini nanti akan akan dibandingkan dengan tabel ya, tabel F. Tabel F itu tabel yang dulu waktu kita menentukan nilai F ya, menentukan nilai F yang ada penyebut dan pembilangnya. Nah, Anda mungkin masih menyimpan tabel yang saya share dulu ke WhatsApp grup ya. Nah, ini misalkan F-nya itu misalkan gitu ya, saya misalkan aja, misalkan F 0,01-nya misalkan 24/14 misalkan ya. Nah, ini maka kita akan lihat di tabel F 24 itu sebagai penyebutnya, pembilang, dan 14 itu sebagai penyebutnya. Kalau kita perhatikan di tabel itu 3,43 ya, nilainya untuk tabel F yang ini ya, 3,43. Jadi kita bandingkan misalkan FTC-nya 2,31, ini lebih besar daripada 3,43. 3,43. Nah, maka karena ini lebih besar, kesimpulannya untuk misalkan ini ya, saya contohkan ini, maka tidak linier. Ya, kalau FTC-nya kurang dari F tabel, maka itu disebutnya regresinya linier, gitu ya. Karena saya mencontohkan ternyata, ini kurang dari ya. Ini kurang dari 2,31 kurang dari 3,43, maka regresinya linier dan kita akan masuk berarti pada statistik parametrik tadi gitu ya. Karena linearitas regresinya linier gitu ya. Nah, setelah itu karena regresinya linier, maka kita akan masuk ke korelasi produk momen gitu ya. Maka kita akan masuk pada korelasi produk momen. Nah, korelasi produk momen itu rumusnya ini ya. Jadi R kemudian N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk menghitung nilai T ini sebenarnya tidak perlu ya. Jadi kita cukup sampai di sini saja. Kalau yang ini tidak sorry. Nah, untuk yang menghitung T ini tidak banyak digunakan ya. Jadi tidak banyak digunakan. Jadi ini kita cukup hanya pada menghitung R ini saja. Gitu ya, menghitung R ini saja. Jadi untuk menghitung T, walaupun di bukunya dibahas gitu ya caranya, tapi tidak akan kita bahas karena ini jarang dilakukan oleh orang gitu ya, jarang dilakukan. Nah, nanti berapa hasil korelasinya? Berapa hasil korelasinya itu nanti kita akan cek atau kita akan bandingkan di slide 61 ini. Ya, di slide 61. Kalau misalkan ada di antara 0,2 dan 0,40 misalkan gitu ya, 40 maaf, ini disebut, ini bukan validasi ya, harusnya ini korelasi ya, saya salah. Ini tadinya ngopi dari tabel validasi. Ini harusnya bukan validasi ya, tapi korelasi. Ya, ini sama ya semua ya nanti. Jadi korelasi. Jadi kalau misalkan hasil hitungannya koefisien korelasinya ada di antara 0,20 dan 0,40 gitu ya. Ini masuknya korelasi rendah. Misalkan hasil hitungannya 0,38 misalkan gitu ya, 0,38. Nah, maka bisa kita sebut sebagai korelasinya yang rendah gitu ya. Nah, itu saja. Itu mungkin ya. Jadi untuk koefisien korelasi, jadi ditentukan dengan rumus yang
Ini tinggal kita masukkan saja. Kan kita sudah tadi tahu ya, berapa nilai X, Y, berapa nilai X, dan seterusnya. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, kalau tidak ada, mungkin cukup di sini, gitu ya, pertemuannya. Pembahasannya cukup sampai di sini, dan minggu depan kita akan coba bahas korelasi rank ya, korelasi rank. Jadi minggu depan itu mungkin kita minggu terakhir ya untuk pertemuan di semester ini. Sekarang itu pertemuan ke-13 ya. Sekarang pertemuan ke-13, minggu depan kita akan bahas korelasi rank atau korelasi Spearman rank untuk data non parametrik. Nah, kemudian perkuliahan kita selesai. Jadi perkuliahan kita cukup sampai pertemuan 14. Nah, pertemuan ke-15 ya, nanti kita pikirkan lah ya. Nanti kita pikirkan kita mau ngapain di pertemuan ke-15. Apakah mau diisi dengan diskusi atau misalkan tanpa pertemuan kita Anda saya kasih latihan soal saja misalkan gitu ya, atau gimana. Ya nanti kita bahas lah minggu depan kita mau ngapain di pertemuan ke-14. Rencananya kita mau interview ya, tapi saya masih agak khawatir karena kasus COVID-nya semakin melonjak, jadi takut ada pengumpulan walaupun kita jumlahnya sedikit ya, tidak sampai 50, tapi tetap saja agak takut gitu ya. Oke, untuk pertemuan kita kali ini tugasnya bisa nanti Anda kerjakan seperti biasa. Itu ada di slide 60. Ada di slide 60 tentang saya share screen dulu ya. Ini ya, ada di pertemuan ada di slide 60. Ini untuk mengecek korelasi antara motivasi dengan hasil belajar. Datanya ada 28. Datanya seperti ini nanti yang coba harus Anda kerjakan ya. Ingat di slide 60. Atau boleh nanti saya copy dulu, nanti saya share di WA group lah ya, biar takutnya ada yang belum download materinya. Oke, itu ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini yang hadir siapa aja? Yang tidak hadir? Ini kebetulan Yoga, ya. Yoga sama siapa, Len? Ini kebetulan yang saya lihat yang matematik sudah pada masuk tadi, karena tadi saya janjinya jam 8 ya. Jadi saya jumlahnya ini sudah 30, ada matematiknya 1, 2, ada 4 orang. Berarti 31 dikurangi 4, 27 kurangi 1, 26. Satu orang ya yang hadir ya? Yoga aja. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa berguna bagi kita semua. Saya tutup perkuliahan kita kali ini di mata kuliah statistika pendidikan. Dan seperti biasa, silahkan Anda keluar masing-masing ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sama-sama membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagian siapa ini yang mau presentasi?